apa ya, dia lebih prefer uang selain daripada ringgit. Maksudnya kita tukar pergi rupiah ataupun rial saja guys. Mesir, Jakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Papua, semua mahal. semua terima rupiah. 100.000 pernah bawa. Berapa? 50.000 aja kawi rupiah halal. Mari murah, murah bagus. Ayo, ayo, ayo. Bayangkan kamu lagi jalan-jalan di Mekah, habis umrah, terus pengen beli oleh-oleh buat keluarga di tanah air. Begitu buka dompet, kamu keluarin lembaran rupiah, dan si penjual di sana senyum sambil bilang, "Yes, Indonesia money." Rasanya kayak bangga banget kan? Tapi di sisi lain, tetangga serumpun kita di Malaysia malah mengalami hal sebaliknya. Ringgit mereka nggak dilirik, nggak dicari, dan bahkan seringkali ditolak di kawasan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Ini bukan sekadar cerita kecil di toko souvenir, tapi cermin dari perubahan besar dalam peta kepercayaan ekonomi dunia terhadap mata uang negara-negara Asia Tenggara. Dulu, orang mungkin berpikir kalau ringgit Malaysia lebih kuat dan lebih stabil dibanding rupiah. Narasi lama yang sering digembar-gemborkan itu memang sempat bikin banyak orang Indonesia nunduk minder. Tapi dunia berubah. Hari ini justru rupiah yang makin sering dicari dan diterima di pusat-pusat ekonomi Timur Tengah. Fenomena ini makin terlihat nyata saat musim haji 2024 lalu. Data dari beberapa money changer besar di Arab Saudi menunjukkan bahwa permintaan untuk menukar rupiah meningkat hingga 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, beberapa toko besar di Mekkah dan Madinah sudah memasang label harga dalam rupiah. Sebuah pengakuan tidak resmi, namun sangat berarti. Sebaliknya, ringgit Malaysia malah tidak dianggap sebagai mata uang yang worth untuk ditukarkan secara langsung di banyak tempat. Bahkan beberapa money changer memilih tidak menyimpan stok ringgit karena dianggap tidak liquid dan minim permintaan dari jamaah Malaysia. Sementara Malaysia, meskipun memiliki infrastruktur dan kedekatan budaya Islam yang juga kuat, kini justru sedang digempur oleh krisis kepercayaan ekonomi dari dalam dan luar negeri. Ringgit terus melemah, dan keputusan-keputusan ekonomi pemerintah yang dinilai inkonsisten membuat investor, termasuk yang di Timur Tengah, jadi ragu. Di level masyarakat, turunnya jumlah jemaah haji dan umrah dari Malaysia karena faktor biaya juga berdampak langsung terhadap keberadaan ringgit di pasar uang lokal Arab Saudi. Dia nak membeli minyak wangi itu tadi, dia bagi duit RM100. Jadi peniaga tu bilang dia bukan tidak terima, cuma dia kata apa ya, dia lebih prefer uang selain daripada ringgit. Maksudnya kita tukar pergi rupiah ataupun rial saja guys. Di sini Madinah mata uang rial ataupun mata uang rupiah saja guys yang diterima. Siapa sangka uang rupiah yang kita bawa dari Indonesia ternyata begitu laris di negara Arab, terutama di kawasan Mekah dan Madinah. Tapi di sisi lain banyak warga Malaysia yang kaget karena ringgit Malaysia, mata uang negara mereka, justru tidak diterima di sana. Faktanya, rupiah sering diterima di berbagai toko dan pasar tradisional di Arab Saudi. Hal ini tidak lepas dari banyaknya jemaah umroh dan haji asal Indonesia yang datang ke Tanah Suci setiap tahunnya. Dengan jumlah jemaah yang mencapai jutaan orang, banyak pedagang Arab yang akhirnya lebih memilih untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran. Mereka bahkan sudah hafal nilai tukarnya. Ayo bapak ibu, belanja, belanja, belanja. Dibeli, dibeli, dibeli. Promo, promo, promo. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh. Promo, promo, promo. Masya Allah. 3 biji 100.000 Jokowi. Lah maafi Jokowi alaan Prabowo. Prabowo alaan maafi Jokowi. 300.000 Prabowo. 200 ini 100. Yalah lagi, yalah murah. Berapa? 50.000 aja kawi rupiah halal. Mari murah, murah bagus. Ayo, ayo, ayo. Berapa biji? 4 biji. Ini lokasinya di depan Hotel Rayana Ajiat dan juga Makarim Ajiat. Pasar Subuh. 1, 2. Ini 1. Namun berbeda dengan mata uang Malaysia, yaitu ringgit, yang jarang diterima di sini. Salah satu alasannya adalah karena jumlah jemaah dari Malaysia jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Alhasil, para pedagang Arab kurang familiar dengan mata uang ini.
Bayangkan saja setiap tahunnya Indonesia mengirimkan lebih dari 200.000 jemaah haji dan jutaan jemaah umroh ke Arab Saudi. Sementara itu jemaah asal Malaysia hanya sekitar 30.000 hingga 50.000 orang. Dengan perbedaan angka yang begitu besar, wajar saja jika rupiah lebih populer dibandingkan ringgit di sini. 100.000 halal murah. Anies Baswedan 300.000 halal murah 300.000 Anies Baswedan 300.000 halal 300.000 Jokowi. Jokowi berapa Jokowi? Ini Jokowi 200 ini 300. Ini satu. 100 sama 60 real. No, معلوم no. خلاص 40 25 30 40 Kita beli uang 10.000 bisa. 10.000, warna pink boleh? Boleh? Di sana saja. Ya. Ini. Halal ya. Ini oke 10.000. Alhamdulillah. Dibarang. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh. Promo. Masyaallah satu halal. Lalu, dampaknya ke Indonesia gimana? Tentu positif. Pengakuan tidak langsung atas rupiah di pasar internasional, khususnya di Arab Saudi, bisa jadi batu loncatan untuk memperluas fungsi rupiah dalam perdagangan lintas negara. Ini bisa memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi ekonomi bilateral, sekaligus membuka peluang untuk mendesain sistem pembayaran lintas batas yang lebih mandiri, termasuk lewat inisiatif seperti QRIS antar negara yang kini sedang dikembangkan Bank Indonesia. Di sisi lain, Malaysia harus menghadapi tekanan baru dalam hal diplomasi ekonomi dan keuangan yang bisa memaksa mereka untuk mengevaluasi ulang strategi moneter dan hubungan luar negerinya. Kedepan, ada dua kemungkinan besar. Pertama, jika tren ini terus berlanjut, Indonesia bisa menjadi pionir regional dalam diplomasi mata uang dan menjadi benchmark baru untuk negara Asia Tenggara lainnya. Kedua, Malaysia mungkin akan terdorong untuk melakukan reformasi struktural di sektor keuangan dan memperkuat kerjasama regional agar ringgit bisa kembali diperhitungkan. Tapi itu pun akan butuh waktu. Indonesia sudah satu langkah lebih maju, dan langkah itu kini sedang diperhatikan dunia. Akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Kepercayaan terhadap mata uang adalah cerminan dari kepercayaan dunia terhadap sebuah negara. Dan hari ini, Indonesia sedang menikmati buah dari kerja keras selama 1 dekade terakhir dalam menjaga stabilitas, membuka konektivitas, dan memperluas pengaruh secara damai dan progresif. Buat kamu yang selama ini ragu atau merasa kecil hati karena nilai tukar rupiah, mungkin sudah saatnya mengubah perspektif. Dunia sedang berubah, dan posisi Indonesia di dunia juga ikut berubah. Kita bukan lagi sekadar penonton, tapi mulai memainkan peran utama di panggung ekonomi global. Kalau kamu merasa video ini penting untuk didengar lebih banyak orang, yuk bantu sebarkan. Karena kebanggaan terhadap rupiah adalah bagian dari semangat kita membangun Indonesia yang lebih mandiri dan dihormati di dunia internasional.